Ibarat kata cash is blood gitu ya. Ada orang berkata seperti itu bahwa uang cash itu adalah darahnya dalam sebuah bisnis. Karenanya tugas kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang business owner, tugasnya selain membuat keputusan tentunya adalah pikirkan bagaimana caranya cash flow-nya bagus. Nah, kali ini saya pengen share dengan Anda gimana caranya supaya cash flow-nya bagus. Ya, ada 5 hal yang harus Anda lakukan prinsipnya supaya pas jalanin bisnis cash flow-nya bisa bagus. Yang pertama adalah tugas Anda pastinya tingkatkan penjualan Anda, ya. Sales-nya harus naik, omsetnya harus gede. Karena kalau sales-nya gede, omsetnya naik, orderannya laris, pasti nanti cash flow-nya bakal bagus. Itu salah satu faktornya. Makanya kenapa saya banyak menulis buku, bahkan nyampe 6 buku menulis tentang penjualan, ya. Tujuannya apa? Karena cash flow-nya supaya positif, cash flow-nya supaya bagus, gitu kan. Cuman bukan itu saja yang paling penting. Nah, yang kedua dari saya tipsnya adalah pastikan stok di dapur, stok di gudang itu benar-benar kejual, gitu kan. Maka di sini Anda benar-benar harus monitoring kapan sekiranya harus cetak, kapan sekiranya harus order lagi, jahit lagi, kapan harusnya stok lagi. Ini harus dipikirkan. Kalau semakin banyak stok di gudang itu artinya jelek, gitu kan. Artinya apa? Diputar sebagus mungkin, sebanyak mungkin supaya terjual. Ini berhubungan dengan yang poin pertama. Pastikan yang pertama adalah sales yang tinggi, yang kedua adalah manajemen stoknya bagus, ya. Kapan nih rekrut lagi, kapan stok lagi, kapan enggak, kapan stok lagi, kapan enggak, Anda pikirkan. Anda lihat cash flow Anda, itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah yang pastinya jika Anda cash flow-nya pengen bagus adalah pastikan Anda memperpanjang utang Anda, ya. Mungkin sebagian dari Anda kalau utang tuh harus cepat dibayar. Ini bukan utang pribadi, kawan-kawan, ya. Ini bukan pribadi antara Anda dengan orang lain, Anda dengan bank, bukan seperti itu. Yang saya maksud adalah utang Anda ke supplier, ya. Utang Anda ke partner Anda. Perpanjang itu karena cash flow-nya bakal bagus, teman-teman sekalian. Nah, berhubungan dengan nomor ketiga, sebaliknya tips dari saya yang keempat adalah pastikan piutangnya dia percepat, teman-teman. Ini gilanya kayak gini ya. Karena sekarang orang lain punya utang ke Anda, anggaplah supplier ataupun misalkan partner Anda utang ke Anda, tagih secepat mungkin. Gimana caranya itu dapat duit cash sebanyak mungkin gitu, secepat mungkin gitu ya. Itu yang keempat. Piutangnya harus secepat mungkin ditagih, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, pastikan cost Anda benar-benar rendah. Cost Anda benar-benar kecil, expense Anda benar-benar kecil. Caranya bagaimana? Tentu ada cari supplier yang lebih murah, cari bahan baku yang lebih murah, cari orang yang memang bisa ngasih harga yang lebih enak, gitu kan. Lebih enak untuk cash flow Anda tentunya, gitu kan. Ini tugas Anda sebagai seorang pengusaha dan business owner. 5 hal ini jika Anda lakukan secara konsisten dalam bisnis Anda, maka cash flow Anda akan bagus, luar biasa. Yang pertama adalah sales, yang kedua adalah pastikan inventory-nya, stoknya bagus. Ketiga adalah utangnya. Kalau bahasa dalam neraca itu ada yang namanya account payable, account receivable, gitu kan. Account payable itu berarti yang namanya utang. Nah, account receivable itu namanya piutang. Yang terakhir adalah yang namanya cost, expense, ya. Kalau Anda belajar masalah neraca, itu ada di bagian kiri bawah, ya. Kalau Anda meneraca saya berarti di kiri bawah sini. Ini neraca, gitu kan. Ini aset, potong tengah, ini namanya utang, ini piutang, gitu kan. Maaf, ini utang, ini namanya modal. Nah, expense itu ada berada di sini, gitu kan. Nah, kalau Anda nggak paham tentang dunia kayak gini, ya pasti bahaya banget buat bisnis Anda. Makanya saran saya, pelajari tentang bahasa finansial, cara ningkatin cash flow, bukan hanya ngomongin masalah omset, ya. Omset di luar banyak.